Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Wanda Paradita, NIM C208620718 dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan rancangan metode geometri matching game untuk anak tunagrahita ringan. Simak terus videonya ya. Latar belakang masalah. Di sini yang akan kita bahas terkait anak tunagrahita, kemudian bagaimana kondisi di lapangan saat observasi, dan yang ketiga metode geometri matching game. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu tunagrahita. Nah, jadi salah satu klasifikasi anak ABK yang banyak ditemukan di sekolah-sekolah khusus atau pendidikan inklusi di Indonesia yaitu anak dengan gangguan mental atau sering kita sebut dengan istilah tunagrahita. Menurut AAMR, menjelaskan keterbelakangan mental atau tunagrahita berarti menunjukkan keterbatasan dalam fungsi intelektual yang ada di bawah rata-rata dan keterbatasan pada dua atau lebih keterampilan adaptif seperti berkomunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kesehatan dan keamanan, fungsi akademis, waktu luang, dan lain-lain. Nah, keadaan ini nampak sebelum usia 18 tahun, menurut Suharmini tahun 2007. Kemudian klasifikasi tunagrahita menurut AAMD yaitu ada 3, tunagrahita ringan dengan IQ berkisar 50-70, kemudian tunagrahita sedang dengan IQ berkisar 30-50, dan tunagrahita berat dan sangat berat dengan IQ berkisar kurang dari 30. Nah, dengan IQ di bawah rata-rata yang mereka miliki, anak dengan gangguan mental atau tunagrahita ini tentunya akan mengalami permasalahan keterlambatan dalam bidang akademiknya. Nah, salah satunya dalam proses pembelajaran matematika yang disampaikan oleh guru saat pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bagaimana kondisi lapangan saat observasi. Nah, jadi pada saat observasi di SLB Negeri Taman Sari di kelas 1 dan kelas 2 SD tunagrahita terdapat 3 orang anak, mereka sedang belajar dengan guru kelasnya. Nah, saat dilakukan wawancara kepada guru kelasnya, didapatkan hasil bahwa 2 orang anak tergolong tunagrahita ringan atau mild atau mampu didik, dan 1 orang lagi tergolong tunagrahita sedang atau moderate dan mampu latih. Dan sudah terlihat ciri-ciri Down syndrome. Nah, ketika proses pembelajaran di kelas, anak tunagrahita tersebut sangat sulit fokus dan perhatiannya mudah sekali teralihkan. Dan ternyata tidak sepenuhnya anak tunagrahita di SLB tersebut dapat melakukan tugas yang diberikan oleh guru kelasnya. Lalu, apa itu geometri matching game? Nah, jadi geometri matching game itu merupakan media pembelajaran yang saya pilih untuk mengoptimalkan pembelajaran matematika bagi anak tunagrahita. Nah, saya berinovasi untuk membuat sebuah game edukasi yang mampu menarik dan membuat anak tunagrahita dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Geometri matching game ini merupakan game mencocokkan bentuk bangun ruang di mana dapat melatih memori atau daya ingat peserta didik, kemudian melatih keterampilan kognitif dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik dalam memilih atau mengklasifikasikan bentuk dari benda konkret yang tersedia dengan kardus bangun ruang yang cocok sehingga menjadi klasifikasi bangun ruang yang sama, sehingga membiasakan peserta didik dalam mengingat dan memahami bangun ruang di sekitar. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama di sini ada tunagrahita ringan atau mild. Anak tunagrahita ringan itu merupakan salah satu golongan atau klasifikasi dari anak tunagrahita pada umumnya yang tarafnya masih ringan dan masih mempunyai kemampuan-kemampuan untuk dididik secara sederhana sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparlan tahun 1983 yang menyatakan bahwa anak tunagrahita ringan atau anak tunagrahita mampu didik adalah anak yang masih dapat dididik tentang tugas-tugas dalam bidang sosial dan intelektual sampai batas-batas tertentu. Menurut AAMD, ciri-ciri tunagrahita ringan atau mampu didik yaitu: pertama, tingkat kecerdasan atau IQ-nya berkisar 50-70. Kedua, mempunyai kemampuan untuk berkembang dalam bidang pelajaran akademik, penyesuaian sosial dan kemampuan bekerja, mampu menyesuaikan lingkungan yang lebih luas, dapat mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan semi terampil dan pekerjaan sederhana. Yang ketiga, termasuk golongan mampu didik. Keempat, memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok. Yang kelima, terdapat kekurangan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan koordinasi serta masalah kesehatan. Yang keenam, memiliki rentang perhatian yang pendek sehingga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu lama.
Karakteristik lain dari anak tunagrahita ringan menurut Muhammad Amin, yang pertama, lancar dalam berbicara tetapi kurang pembendaharaan katanya. Yang kedua, sulit berpikir abstrak. Yang ketiga, pada usia 16 tahun, anak mencapai kecerdasan setara dengan anak normal 12 tahun. Yang keempat, masih dapat mengikuti pekerjaan baik di sekolah maupun di sekolah umum. Menurut Doiran, guru harus memiliki cara agar pelajaran matematika mudah diserap oleh siswa. Karena sifatnya yang abstrak, maka dalam pembelajaran matematika masih diperlukan benda-benda yang menjadi perantara atau alat peraga yang berfungsi untuk mengkonkretkan, sehingga fakta-faktanya lebih jelas, lebih mudah dipahami dan diterima oleh siswa. Karena melalui alat peraga diharapkan pelajaran matematika menjadi lebih menarik bagi siswa, lebih-lebih bagi anak berkebutuhan khusus, tunanetra, tunarungu, dan tunagrahita yang penyampaiannya sangat membutuhkan media pembelajaran. Dalam penyampaian pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika, diperlukan adanya pelayanan khusus yang menarik sesuai dengan kondisi anak tunagrahita. Cara yang dilakukan untuk mengatasi problem terhadap pembelajaran matematika agar menarik bagi siswa tunagrahita antara lain dapat melalui pengalaman benda konkret, menggunakan contoh-contoh sederhana dalam kehidupan nyata, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dilakukan dalam situasi yang menarik dan menyenangkan agar anak tunagrahita termotivasi dan tidak mudah bosan, serta penggunaan media atau alat untuk memberikan pengalaman yang berarti dan membentuk pemahaman siswa tunagrahita. Dengan pemilihan media dan alat peraga yang tepat oleh guru, diharapkan akan membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan. NCTE mengungkapkan standar untuk matematika sekolah meliputi 5 bidang, yaitu bilangan dan operasi bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data serta peluang. Dalam pendidikan anak usia dini, aljabar dapat berupa pengelompokan, pola, dan hubungan operasi dengan bilangan bulat, eksplorasi fungsi, dan langkah-langkah proses. Matematika untuk anak usia dini penting karena anak dapat mengenal konsep pola matematika dan menambah pengetahuan untuk belajar anak. Menurut Depdiknas 2004 mengatakan konsep pola yang bisa dikenalkan antara lain pola warna, pola bentuk, pola angka, pola huruf, pola gambar, pola tepuk, dan sebagainya. Anak perlu diajarkan mengenalkan pola bentuk, warna, dan ukuran, di mana anak belajar dengan menggunakan media yang menarik. Selanjutnya, teori geometry matching game. Nah, geometry matching game ini merupakan game mencocokkan bentuk geometri dengan harapan dapat melatih memori atau daya ingat peserta didik, melatih keterampilan kognitif dan keterampilan pemecahan masalah. Geometry matching game ini menggunakan benda konkret sebagai komponen dalam media geometris game. Game ini memiliki tujuan untuk melatih peserta didik dalam mengidentifikasi bentuk bangun ruang dan nama bangunnya melalui mencocokkan benda konkret di sekitar dengan bangun ruang atau kardus geometri yang tersedia. Penggunaan media pembelajaran geometri game ini memiliki kesamaan penggunaan dengan game match up pada umumnya. Namun dalam game ini media yang digunakan menggunakan benda konkret yang akan dicocokkan sehingga menjadi satu klasifikasi yang sama. Game ini untuk melatih pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang. Nah, geometry matching game ini merupakan pengembangan dari permainan sortir color yang merupakan konsep permainan yang mengutamakan keterampilan mengklasifikasi. Menurut Juniati dan Hazizah 2020 menyebutkan bahwa permainan sorting color ini adalah permainan mengklasifikasikan atau mengelompokkan warna sesuai dengan warna yang sama. Sedangkan menurut Rahmawati 2018, permainan sorting color ini adalah permainan yang dibuat untuk memudahkan anak memahami berbagai warna dan melatih motorik kasar anak. Hasil penelitian Juniati dan Hazizah 2020 tentang pengaruh permainan sorting color dalam meningkatkan kemampuan klasifikasi pra-matematika menunjukkan hasil perkembangan secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan anak mampu mengelompokkan benda sesuai dengan warna, bentuk, ukuran, serta beratnya. Permainan sorting color merupakan salah satu bentuk permainan matematika yang dapat mengembangkan kemampuan anak berpikir kreatif. Konsep matematika perlu dikenalkan pada anak sejak dini, mengingat matematika memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika menghitung benda, kegiatan belanja, mengukur benda, dan lain-lain. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mutamimah 2022 di TK Hodijah 150 terkait stimulasi kemampuan pramatematika anak
dalam mengklasifikasikan warna dan bentuk geometri melalui permainan sorting color dilakukan melalui 3 tahapan, antara lain tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Perkembangan kemampuan pramatematika anak dalam mengklasifikasikan warna dan bentuk geometri melalui permainan sorting color menunjukkan hasil. Anak mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna dan bentuk, anak mampu mengenal warna, dan anak mampu mengenal bentuk geometri, sehingga permainan sorting color dapat dikatakan efektif dalam mengembangkan kemampuan klasifikasi benda berdasarkan warna dan bentuk. Selanjutnya, metode penelitian. Permainan edukatif geometri matching game yang dikembangkan dalam meningkatkan kemampuan pengenalan geometri anak tunagrahita ringan ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan jenis metode penelitian dan pengembangan research and development atau R&D. Prosedur atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model prosedural dengan metode 4D: define, design, develop, and disseminate. Materi yang digunakan dalam penelitian ini bertema bentuk geometri. Pemilihan materi tersebut berdasarkan analisis kebutuhan siswa dan waktu penelitian. Kemudian untuk langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama di sini ada tahap define. Peneliti melakukan analisa potensi dan masalah serta penyusunan informasi hasil observasi. Kemudian yang kedua tahap desain. Peneliti membuat rancangan awal yang meliputi instrumen tes, pemilihan media, dan desain awal media. Yang ketiga, tahap develop. Peneliti melakukan validasi desain, revisi media, uji coba terbatas, dan uji coba lapangan. Kemudian yang keempat, tahap disseminate. Pada tahap ini, produk yang telah diimplementasikan kemudian dilakukan penilaian hasil belajar siswa dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan produk. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dokumentasi yang dilakukan di kelas 1 dan 2 SD SLB Negeri Taman Sari. Selain itu, peneliti juga melakukan studi literatur dari internet dan jurnal penelitian untuk memperdalam informasi. Selanjutnya yaitu rancangan atau desain awal geometri matching game. Nama media geometri matching game tujuannya untuk meningkatkan kemampuan klasifikasi pramatematika dan melatih pemahaman siswa tunagrahita ringan terhadap materi bangun ruang atau geometri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada kardus box geometri, kemudian media cetak, dadu bantal planel, ember, karton, spidol, kertas lipat, stiker poin geometri, matras spons geometri, papan poin, dan reward. Kemudian untuk tahapan bermain geometri matching game ini, yang pertama, peneliti menentukan peserta didik yang akan mengikuti game tersebut. Yang kedua, peneliti menjelaskan cara bermain atau aturan dari game tersebut. Yang ketiga, cara bermain. Menentukan urutan pemain pertama, kedua, dan berikutnya dengan mengocok dadu dalam ember yang telah disediakan. Kemudian masing-masing pemain mendapatkan kesempatan 3 kali. Orang pertama yang akan bermain yaitu yang mendapatkan dadu berjumlah 6. Begitupun urutan selanjutnya. Waktu bermain geometri game ini selama 10 menit. Pemain pertama yang mendapat dadu jumlah 6 dapat memakai papan poin dan mengambil satu persatu gambar dalam box. Kemudian melompati matras spons geometri dengan memperhatikan pola. Setelah itu, mencocokkan gambar yang telah diambil dengan memasukkannya pada box geometri yang ada di depan. Lalu kegiatan tersebut diulang sampai waktu habis. Kemudian, jika waktu habis, saatnya penghitungan poin. Jika gambar dengan box geometri sesuai atau cocok, maka dapat ditukar dengan 1 poin stiker geometri yang ditempelkan pada papan poin. Pemain dapat memilih bentuk stiker poin sesuai kemauan. Jika sudah perhitungan poin, maka game dilanjutkan oleh pemain selanjutnya. Nah, jika semuanya sudah selesai bermain, selanjutnya penghitungan poin paling banyak. Pemain yang mendapatkan poin paling banyak akan mendapatkan reward. Selanjutnya, biaya dan agenda. Yang pertama di sini ada anggaran biaya. Nah, di sini yang dibutuhkan yaitu ada kardus ukuran sedang, frekuensinya 10 pieces, media cetak 15 lembar, laminating 15 lembar, dadu bantal planel 1 pieces, ember 1 pieces, karton 7 pieces, spidol 1 pieces, kertas lipat atau origami 1 pieces, tali rami untuk papan poin 1 roll, stiker poin geometri 2 lembar, matras spons geometri 1 pak, reward, dan biaya tak terduga.
Untuk total harganya yaitu Rp474.000. Untuk harga per barangnya dapat dilihat pada PowerPoint. Dan yang terakhir di sini ada agenda kegiatan. Untuk jenis kegiatannya, yang pertama di sini ada observasi lapangan di minggu pertama. Di minggu kedua ada membuat rancangan awal yang meliputi instrumen tes, pemilihan media, dan desain awal media. Yang ketiga, melakukan validasi desain, revisi media, uji coba terbatas, dan uji coba lapangan. Itu di minggu ketiga. Dan di minggu terakhir, yaitu melakukan evaluasi dan penilaian hasil belajar siswa. Nah, mungkin dicukupkan sekian rancangan pembelajaran matematika untuk anak tunagrahita ringan yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.